Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafit Rahayu dari 11AK. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi pajak. Apa itu pajak? Dalam topik pembelajaran kali ini kita akan membahas materi sebagai berikut. Pengertian pajak. Pengertian pajak adalah sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran atau juga kontribusi wajib orang atau badan terhadap negara yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung. Pungutan selain pajak dibagi menjadi 4, yaitu bea materai. Bea materai adalah pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda materai. Yang kedua, cukai. Pungutan yang ditetapkan atas barang tertentu yang sudah ditetapkan masing-masing jenis barang. Yang ketiga, bea masuk dan bea keluar. Bea masuk adalah bea yang dikenakan atas barang impor, sedangkan bea keluar adalah bea yang dikeluarkan atas barang ekspor. Keempat, retribusi adalah pungutan yang dikenakan sehubung dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan langsung atau nyata kepada masyarakat. Fungsi pajak dibagi menjadi 5, yaitu fungsi anggaran. Sumber keuangan negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah, baik rutin maupun pengeluaran pembangunan sarana umum. Yang kedua, fungsi mengatur, yaitu alat untuk mengukur kebijakan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, fungsi pemerataan pendapatan, yaitu pungutan oleh negara selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik di seluruh wilayah negara. Yang keempat, legalitas pemerintah, bahwa pemerintah mengembalikan pajak atas warga negara dan sebaliknya warga negara berhak meminta akuntabilitas dari pemerintah. Yang kelima, fungsi fasilitativitas, atau pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hukum pajak dibagi menjadi 2, yaitu formal, mengatur cara untuk mewujudkan hukum material menjadi suatu kenyataan. Mengatur caranya adalah cara mendata, cara menetapkan, cara membayar, dan cara melapor. Pajak material, norma yang menerapkan keadaan mengatur peristiwa yang dikenakan pajak. Mengatur materinya, yang pertama subjek, objek, dan tarif sebagai berikut. Jenis pajak dibagi menjadi 3, yaitu lembaga pemungutan, cara pemungutan, dan sifat pemungutan. Lembaga pemungutan dibagi menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat contohnya PPH, PPNBM, PHBTB, dan PBB. Pemungutan pajak dibagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung contohnya PPH dan PBB. Sedangkan pajak tidak langsung yaitu PPN, PPNBM, bea cukai, dan bea material. Sifat pemungutan dibagi menjadi 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif contohnya pajak penghasilan, sedangkan pajak objektif contohnya PPN dan PPNBM. Tata cara pemungutan dibagi menjadi 3, yaitu cara pemungutan ada real salsa, halus salsa, dan salsa campuran. Sedangkan sistem pemungutan dibagi jadi 3, yaitu official assessment system, self assessment system, withholding system. Sedangkan syarat pemungutan ada 5, yaitu syarat keadilan, syarat jurus, literal, dan syarat ekonomis, syarat finansial, dan sederhana. Asas pemungutan pajak berdasarkan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 1945. Asas pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu asas domisili adalah pengenaan pajak pribadi atau badan adalah penduduk berdomisili, sedangkan asas sumber adalah tenaga asing yang bekerja, sedangkan asas kebangsaan adalah pembebanan pajak berdasarkan status kewarganegaraan. Teori pemungutan pajak dibagi menjadi 5, yaitu teori asuransi, melindungi jiwa, raga, dan harta. Teori kepentingan, mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Teori daya pikul ditetapkan dalam pajak penghasilan, di mana wajib pajak dikenakan pajak penghasilan bila melebihi penghasilan tidak kena pajak. Teori kewajiban mutlak, negara mempunyai hak mutlak agar memungut pajak dari masyarakat. Teori daya beli, yaitu memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Tarif pajak dibagi menjadi 4, yaitu tarif proporsional, yaitu presentasi tetap terhadap jumlah berapapun jumlah yang dikenakan pajak. Yang kedua, tarif tetap, jumlah yang ditetapkan terhadap berapapun jumlah yang
ditetapkan pajak. Yang ketiga, tarif progresif. Presentase semakin besar maka pajak juga semakin besar. Yang keempat, tarif degresi. Persentase semakin kecil maka pengenaan pajak semakin kecil. Sekian dari saya, terima kasih untuk penjelasan di atas. Bila ada salah kata maupun salah pengejaan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.